tugas pemimpin itu bukan hanya mengatur, merencanakan. Salah satu tugas pemimpin adalah menjadi guru. Guru bagi anggota timnya. Tapi bukan guru sekedar guru, guru yang memberikan makna, guru yang memotivasi, guru yang mengapresiasi, dan guru-guru lain yang menumbuhkan jiwa-jiwa orang yang dipimpinnya. Bagaimana implementasinya di tempat kerja? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Jamil Azaini yang fokus membahas leadership, pengembangan diri, dan inspirasi kehidupan. Izinkan saya memulai video ini dengan bertanya kepada Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa di balik semua target, KPI, dan meeting, ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin Anda lakukan sebagai pemimpin? Mungkin bukan sekedar mencapai hasil, tapi menyentuh hati anggota tim Anda. Bukan hanya menuntun ke arah, tapi membimbing pada makna. Ya, pemimpin sejati adalah guru. Dan guru sejati bukan sekedar pengajar, tapi penyalur nilai dan penumbuh jiwa. Inilah peran seorang spiritual leader, pemimpin yang mentransformasi, bukan hanya menginformasikan. Brookfield, seorang pakar pendidikan, menyebut bahwa mengajar bukan soal memberi jawaban, tetapi membangkitkan kesadaran. Dalam bukunya The Skillful Teacher, ia menulis, pengajar yang baik tidak hanya memberi informasi, tetapi membantu orang berpikir, merasa, dan bertumbuh. Saya ingin ajak Anda membayangkan ada seorang manajer divisi produksi yang menyadari bahwa timnya hanya bekerja karena takut. Ia lalu mengubah pendekatan. Setiap Senin pagi, ia berbagi satu nilai kehidupan. Ia bercerita tentang kejujuran, tentang niat, tentang keberkahan. Dan hasilnya, tanpa diminta, timnya mulai bekerja dengan semangat. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan kesadaran. Bukan karena takut, tapi karena mereka mengerti mengapa mereka bekerja. Inilah bentuk mengajar yang hidup. Bukan instruksi, tapi inspirasi. Dan tentu kita punya teladan yang agung, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bukan sekedar nabi, tetapi guru kehidupan. Beliau mengubah bangsa jahiliyah menjadi rahmat bagi semesta. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan akhlak, ilmu, dan cinta. Bagaimana caranya? Dengan keteladanan. Beliau adalah teladan hidup, uswah hasanah. Salah satu kisah yang sangat menyentuh bagi saya adalah ketika seorang badui datang dengan cara yang kasar. Para sahabat hendak mengusirnya, tapi Rasulullah justru menyambut dan mendengarkannya. Setelah itu, badui itu berkata, tidak ada akhlak yang lebih lembut daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pelajaran. Mengajar bukan dengan suara keras, tapi dengan hati yang lembut. Lalu, mari kita lihat sisi lain dari Rasulullah. Beliau sangat memahami audiensnya. Kepada anak-anak, beliau bermain. Kepada Umar bin Khattab, beliau bicara tegas. Kepada para sahabat yang gagal, beliau memberi harapan. Ini sesuai dengan konsep learner center ya, dalam dunia pendidikan. Mengajar sesuai karakter dan kesiapan masing-masing yang diajar. Saya teringat kisah nyata dari seorang direktur HR. Suatu hari, stafnya itu gagal presentasi besar. Alih-alih memarahinya, sang direktur HR ini mengajaknya makan siang. Dan di meja makan itu ia berkata, saya tahu kamu kecewa.
Tapi saya tahu kamu belajar. Ya, minggu depan kamu akan lebih hebat. Apa yang terjadi? Karyawan ini pulang bukan hanya termotivasi, tapi terangkat harga dirinya. Dan keesokan harinya ia bekerja dengan hati yang lebih besar, lebih semangat, lebih optimis. Dan Rasulullah juga mengajarkan lewat pertanyaan. Suatu hari beliau bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat bingung ya. Lalu beliau menjelaskan bahwa bangkrut bukan soal harta, tapi soal kehilangan amal karena menyakiti orang lain. Pertanyaan ini bukan untuk menguji, tapi untuk menggugah makna. Sebagai pemimpin, kita bisa meniru ya, apa yang dilakukan Rasulullah. Daripada kita berkata, kenapa kamu salah? Kita bisa bertanya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Pertanyaan yang tepat bisa menyadarkan lebih dalam daripada teguran yang tajam, setajam silet. Dan satu hal yang luar biasa, Rasulullah tidak membangun pengikut, tapi beliau membangun pemimpin. Beliau mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah, ya, mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, mempersiapkan para sahabat untuk memimpin komunitas masing-masing, ya. Dan beliau tidak memonopoli. Beliau juga memberdayakan. Saya teringat seorang CEO yang setiap bulan dia itu memberi sesi presentasi kepada staf level yang paling bawah. Jadi staf yang level paling bawah ini diminta presentasi apapun. Tujuannya apa? Melatih keberanian, membangun kepercayaan diri. Dan dari sana lahirlah banyak pemimpin baru di perusahaan itu. Saya tahu persis karena kebetulan saya menjadi pendamping di situ ya. Para leader, jika Anda hari ini menjadi pemimpin, maka Anda juga adalah guru. Guru nilai, guru kehidupan, guru hati. Jadikan kepemimpinan Anda bukan hanya tempat mengatur, tapi ruang menumbuhkan. Bukan hanya soal angka, tapi soal makna. Karena pemimpin sejati dikenang bukan karena jabatan, tapi karena hidup siapa yang ia ubah. Dan spiritual leader mengajar bukan hanya dengan kata, tetapi dengan cahaya, dengan perbuatan. Semoga kita semua bisa menjadi pemimpin seperti itu, yang mengajar dengan kasih, dengan loving kindness, welas asih, yang membimbing dengan hati, yang mentransformasi bukan hanya organisasi, tetapi juga manusia-manusia di dalamnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.